Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iltaqaina marratan thaniyatan في هذا التعلم نحو اللغة العربية خاصة درس أسلوب في هذه الليلة. Berjumpa lagi dalam rangka pembelajaran bahasa Arab, ya, khususnya pelajaran uslub. Kalau tidak salah, terakhir kemarin sudah sampai mana kita belajar? Sudah sampai muka surat 38 ya, Bapak Ibu ya. Benar tidak? Kalau tidak salah kita sudah tuntas membahas tentang mufradat. At-tadrib du' kullan minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin. Itu ya, wad'ul jumal. Nah, itu udah habis. Kalimat. Topik baru, Pak. Topik baru. Ya, sekarang topik baru ya, al-mawdu' al-jadid. Nah, baik. Ini materi pelajarannya, pelajaran kita hari ini, malam ini, teksnya sedikit, hanya terdiri dari 12 baris ya. Namun berbeda dengan pelajaran kemarin. Kemarin meskipun panjang, tapi kita sudah punya gambaran karena sudah pernah belajar sebelumnya. Ar-ra'i wa-dhi'bu. Wal'an fi hadhil lailah nahnu nata'allam al-mawdu' al-jadid wa huwa as-sa'labu wal-'anzu. As-sa'labu wal-'anzu. Hatani al-kalimatani nadiratani fil istima' ya. Dua kata ini jarang kita simak ya. As-sa'labu wal-'anzu. Tapi barangkali ada yang sudah pernah dengar, yang sudah tahu arti dari as-sa'lab wal-'anzu? Ada yang sudah tahu tidak? Musang dan kambing. Musang dan kambing, bagus. Sa'lab itu musang. Musang itu kalau di bahasa Indonesia boleh musang, boleh rubah. Rubah. Di Melayu bahasanya hanya musang atau ada yang lain? Musang saja. Serigala. Baik. Sama. Serigala beda, Pak. Kalau serigala itu azibu. Serigala azibu. Kalau ini as-sa'lab. Kalau bahasa Inggrisnya zibun itu wolf. 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 Iya, itu zibun. Nah, kalau sa'lab itu fox. Fox, musang. Rubah ya. Nah, boleh musang, boleh rubah kalau di Indonesia ya. Ya, Ibu Hasbi apa kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Baru balik dari rumah anak saya. Oh, ini ya. Ini akhir tahun ya Bu ya, acara akhir tahun. Panggil ke rumah dia, pergilah. Saya bilang mesti balik, maghrib saya mesti balik kerana ada kelas. Iya, alhamdulillah bisa bergabung kembali. Ya. Baik. Iftahu ar-raqam al-ashir, al-mawdu' al-ashir. Ya lupa. Bentar. Ustaz enggak sihat ya Ustaz? Suara Ustaz masih parau. Masih Bu, masih belum 100%. Itulah. Masih belum 100%. Ya mungkin biasalah manusia kadang-kadang ada sakitnya. Ya betul.
Ya ini masih bisa aktivitas kita jalan terus, alhamdulillah. Betul. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, iftahu as-saffah at-tasi'ah wa salasin. Silakan lihat halaman 39. Halaman 39 atau muka surat 39. At-tasi'ah wa salasin, halaman 39. Kita belum belajar tentang adad ma'dud ya. Nanti insya Allah pada waktunya kita bahas tuntas insya Allah. As-sa'labu wal anzu. As-sa'labu wal anzu. Baik. قبيل البحث عن هذا الموضوع نحن نود أن ندعوكم واحدا إلى قراءة هذه القراءة. Sebelum kita memasuki bahasan judul ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca judul ini satu persatu. 3 baris, 3 baris. 3 baris, 3 baris kurang lebih ya. 3 atau 4. Atau mungkin 5, tergantung teksnya. Taib, nabda. As-sa'labu wal anzu. Man yurid an yaqra li awwal marrah. Salah satu sutur. 3 baris ya. Siapa yang mau baca duluan? 3 baris. Barangkali Pak siapa? Barangkali Ibu Nazrah mau coba baca duluan. Ta'labu wal anzu. Atisha ta'labun wa dhahaba ila bi'rin liyashtara fasataqa fiha. Walamma shariba arada al-khuruja falam yaqdir limtifa'i jidaril bi'ri wa ba'da qalilin atat anzun litashraba minha faratit ta'laba fiha fasa'alathu. Ya, faratit ta'laba fiha fas'alathu. Taib, Taib. Yaliha, berikutnya siapa? Mungkin Pak Haji Tahir mau coba. Oh, enggak. Baik, siapa mau coba? Man yurid an yaqra ba'daha? Saya coba, Pak. Ya, Pak Haji Tahir, silakan. Yang mana satu? Hadhihi. Hal ma'u. Hal ma'u hadhihi dhi'ri azbun. Wa qala al-sa'labu na'am. Bal huwa azabu ma zuqtu tula umri walidzalika tarainani baqiyan huna la uridul khuruja tafaddali inzili litusharikini fiha fagtarrotil anzu bihadzal karomi. Bagus, segitu aja. Cukup. Bagus, mantap. Alhamdulillah. Yalihi wa wasaba man yurid an yaqra ba'daha. Ya, man yurid an yaqra ba'dahu. Ibu Masna barangkali mau coba, silakan. Wa wasaba ila dakhilal bi'ri. Ila dakhilil bi'ri. Wa akhadhat tashrabu hatta rawiyat. Ya, wa bagus. ammal sa'labu fawasaba ala zahriha wa kharaja ila wajhil ard wa baqiyat anzu hairatan la tadri kaifa takhruj. Ya, yakfi. Fatolabat. Yakfi, cukup Ibu. Bagus. La tadri kaifa takhruju. Baik, al-akhir. Man yurid an yaqra ba'daha? Siapa yang membaca berikutnya? Fatolabat. Siapa? Abang Haidir mau coba baca? Dari mana ya? Pembakiyat. Fatolabat. فطلبت إليه أن يعود ليساعدها فقال لها أنا نجوت بنفسي وليس لي فائدة في مساعدتك أيتها الجاهلة
فأدركت العنز أنه خدعها وندمت على ذلك. Ya, baik, jahit. Selamat, alhamdulillah, tuntas ya. Baik. Berikutnya kita akan baik. Ada beberapa orang yang membaca ya, kita ulangi lagi. Baik, berikutnya Pak Haji Parman silakan baca dari awal lagi, Pak. Al-tha'labu wal-anzu. Atisa tathlabun wa dhahaba ila bi'ri liyasraba fasaqata fiha. Walamma shariba aradal huruja falam yaqdir liirtifa'i jidaril bi'ri. Wa ba'da qalilin atat anzun litashraba minha. Fara'atis sya'laba fiha. Fasa'alathu. Ya, sedikit lagi. Lagi, sambung. Sambung. Hal ma'u hadhil bi'ru 'adbun? Hadhil bi'ri. Hal ma'u hadhil bi'ri 'adbun? Faqala tha'labu. Na'am. Bal huwa a'dhabu ma dhuktu tula umri. Yakfi, cukup. Ya, Mak Cik Maria silakan sambungkan. Lanjutkan. Oh, okey, sekejap Ustaz. Yang walizi ni ke Ustaz? Walidzalika. Walidzalika. Okey, sorry Ustaz. Walizalika tarainani baqiyan huna la uridul khuruj. Tafaddali inzili litushariki. Sorry Ustaz. Tafaddali inzili litusharikini fiha. فاغترت العنز بهذا الكرم ووثب إلى داخل البئر وأخذت تشرب حتى رويت. Ya, bagus. Terus sedikit lagi. Oh, okey. وأما الثعلب فوثب على ظهري wa kharaja ila wajh. Ila wajhil ard. Ya, yakfi. Ibu Hajwi silakan. Tafaddali iqra'i ila al-akhir. Wa baqiyatil anzu ha'iratan la tadri kaifa takhruj. فطلبت إليه أن يعود ليساعدها فقال لها أنا نجوت بنفسي وليس لي فائدة في مساعدتك أيتها الجاهلة فأدركت العنز أنه خدعها وندمت على ذلك. Ya, cukup. Alhamdulillah. Baik. Sudah bagus ya bacanya. Kita akan coba baca dari awal. Cara baca dari sisi ada yang berkaitan dengan imla ya. As-sa'labu wal-'anzu. Atisha sa'labun. Wa dhahaba ila bi'rin liyashraba fasaqata fiha. Wa lamma shariba arada al-khuruja falam yaqdir lirtifa'i jidaril bi'ri. Nah, coba lihat ini kata lirtifa'i jidaril bi'ri. Ini semula adalah huruf li ditambah irtifa'un. Li huruf jar dengan irtifa'un. Irtifa itu ada alif wasol, i-nya wasol, alif wasol. Karena li bertemu dengan alif wasol, maka alifnya tidak perlu dibaca lagi, sehingga cukup menjadi lir. Langsung masuk ke bunyi huruf ro. Tidak usah baca li irtifa'i, tapi bacanya menjadi lirtifa'i jidar. Lirtifa'i jidari lebih iri. Maaf Ustaz bertanya, baris yang mana tu Ustaz? Baris yang kedua Ibu. Baris yang kedua. Alright. Okey Ustaz. Ya. Saya ulangi lagi. Walamma syariba arada al-khuruja falam yaqdir lirtifa'i jidaril bi'ri. Wa ba'da qalilin. Ya baik. Makasih Pak Haji Barman. Ya, saya ulangi lagi ya. Lirtifa'i jidaril bi'ri. Ya, silakan lihat ke layar
komputer masing-masing atau laptop masing-masing atau HP masing-masing. As-sa'labu wal 'anzu 'atisha sa'labun wa dhahaba ila bi'rin liyashraba fasaqata fiha wa lamma shariba arada al-khuruja falam yaqdir lirtifa'i jidaril bi'ri. Perhatikan kata lirtifa'i ini ada li dengan irtifa'i. Dua kata, li harful jar, irtifa'i adalah isim masdar dari irtafa'a. Alifnya irtifa' ini alif wasal sehingga dibacanya menjadi lir. Tidak usah dibaca li'ir, tapi langsung lir. Kalau alif wasal tidak usah dibaca sehingga huruf sebelum alif wasal langsung disambung dengan huruf sesudahnya. Lirtifa'i jidaril bi'ri wa ba'da qalilin atat. Nah, atat anzun litashraba minha farati tha'laba fiha fas'alathu hal ma'u hadhihi al-bi'ri 'azbun faqala tha'labu na'am bal huwa a'zabu ma dhuqtu tula 'umri walidhalika taraynani baqiyan huna la uridu al-khuruja tafaddali inzili litusharikini fiha فاغترت العنز بهذا الكرم ووثب إلى داخل البئر وأخذت تشرب حتى رويت وأما الثعلب فوثب على ظهرها وخرج إلى وجه الأرض وبقيت العنز حائرة لا تدري كيف تخرج فطلبت إليه أن يعود ليساعدها فقال لها أنا نجوت بنفسي وليس لي فائدة في مساعدتك أيتها الجاهلة فأدركت العنز أنه خدعها وندمت على ذلك. Ini nggak muncul di komputer ya, ada satu baris terakhir wanadimat ala dzalika. Baik, itu cara bacanya. Nah, sekarang kita akan coba bahas secara i'rab dulu. As-sa'labu wal anzu. Judul itu biasanya bentuknya ma'rifat. As-sa'labu wal anzu. Tidak sa'labun wa anzun. Melainkan as-sa'labu wal anzu menggunakan kata ma'rifat. Isim ma'rifat. Atisha sa'labun. Atisha fil apa? Fil madhi. Fil madhi. Saya sampaikan, kalau dalam cerita biasanya membuat kalimat itu dimulai dengan fi'il. Sehingga menjadi jumlatun fi'liyatun. Dan fiilnya karena ini cerita sudah berlalu maka menggunakan fi'il madhi. Sa'labun adalah fa'il dari Atisha. Kenapa Sa'labun nakiro? Karena Sa'labun adalah tokoh cerita ini yang baru disebutkan pertama kali. Sehingga kalau kita belum tahu siapa atau apa dalam sebuah cerita, maka gunakan bentuk nakiroh terlebih dahulu. Atisha Sa'labun, bukan Atisha Sa'labu. Melainkan nakiroh Atisha Sa'labun. Wa dhahaba ila bi'rin wa huruf atof. Dhahaba ma'tuf alaihnya kemana? Atisha. Atisha. Kenapa ke Atisha ma'tuf alaihnya? Kerana apa tu? Ma'tuf sama fi'il madhi. Sama fi'il madhi. Ya, ingat fi'il maaf. Ma'tuf dan ma'tuf alaih selalu harus sama. Ma'tufnya madhi, maka ma'tuf alaihnya cari yang sama-sama madhi. Ma'tuf sesudah huruf atof, ma'tuf alaih sebelum huruf atof. Di sini ma'tuf alaihnya adalah Atisha, ma'tufnya adalah Dhahaba. Nah, Dhahaba fi'il. Mana fa'ilnya? Kalau sudah disebutkan sebuah kata, maka ketika ada fi'il berikutnya, fa'ilnya cukup kembali ke kata sebelumnya, sa'labun. Sehingga tidak usah diulangi lagi, wazaba sa'labun, tidak usah. Cukup sa'labun diulang satu kali, disebut satu kali. Atisha sa'labun, wa dhahaba ila bi'rin. Ila harful jar, bi'rin nakiroh lagi. Majrur ya, majrur tapi nakiroh. Pada pelajaran uslub yang hari Minggu saya sampaikan, setelah huruf jar itu gunakan ma'rifat. Benar kan? Betul. Ya, itu teori untuk dasar pembelajaran awal. Setelah huruf jar,
majrur dan majrur gunakan isim ma'rifat. Itu pada mulanya dan pada dasarnya. Namun boleh suatu waktu majrur itu nakiroh kalau maksudnya belum tertentu. Contohnya ila bi'rin. Ila bi'rin. Untuk kelas ustub yang hari ini kita jelaskan seperti ini. Tapi kalau untuk yang hari Minggu kita sampaikan untuk pembelajaran awal, gunakan majrur dengan isim ma'rifat terlebih dahulu untuk memudahkan belajar di awal. Nah, namun ketika kita temukan majrur berbentuk nakiroh, maka berarti isim tersebut masih belum tertentu. Wa dhahaba ila bi'rin, dan rubah atau musang tersebut pergi ke sebuah sumur. Sebuah sumur, sumurnya belum tahu yang mana. Makanya masih nakiroh. Liyashroba, li harful jar. Yashroba isim atau fi'il? Yashraba fi'il. Fi'il. Fi'il Ya, mudhari. fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Sedangkan li adalah huruf jar. Bisakah huruf jar bertemu dengan fi'il mudhari? Iya, Bu, bisa. Bisa. Adanya Kenapa? gemara di situ. Karena ada an yang dibuang. Asalnya adalah li an yashroba. Asalnya adalah li an yashroba. Bagus, Pak Haji. Li an yashroba. Saya belum bisa membuat begini. Bagus ya. Dari mana ya? Liyashroba, li huruf jar, yashroba fil mudhari. Huruf jar tidak boleh bertemu dengan fi'il. Huruf jar hanya boleh bertemu dengan isim. Dan liyashroba ini sesungguhnya semula adalah li'an yashroba. An-nya dibuang, disembunyikan, namun hukumnya masih sama. Li'an yashroba, bagus. Li'an yashroba semula. Nah, ketika ada li'an, berarti yashroba ini berfungsi sebagai isim. Karena an itu menjadikan fi'il mudhari menjadi isim. Kalau ada fi'il mudhari diawali oleh an, maka dalam ilmu i'rab, fi'il mudhari yang diawali an itu hukumnya adalah isim. Kenapa? Karena dia disebut sebagai masdar mu'awwal. Masdar adalah isim. Masdarun mu'awwalun. Masdar yang ditakwilkan. Begitu ya. Jadi semula adalah li'an yashroba, an-nya dibuang, tapi tetap baca yashrobu menjadi yashroba. Karena ada an sekalipun dibuang. Yashroba. Yashroba fil mudhari, mana fa'ilnya? Fa'ilnya kembali kepada sa'labun lagi. Sa'labun. Ya, sa'labun. Fa'ilhu dhamir mustatirun taqdiruhu huwa raji'un ila sa'labun. Fa'ilnya dengan mustatir, takdirnya adalah huwa, kembali kepada sa'lab, musang atau rubah. Fasaqata fiha, di sini ada fa. Tebak, fa-nya fa apa? Fa'ataf. Fa ataf atau fa jawab? Kalau jawab Ustaz mesti ada tu syarti. Masih ada tu syarti. Ada tidak di situ ada tu syarti? Tidak ada. Tidak ada. Berarti fa-nya fa ataf atau fa jawab? Ataf. Atau fa istinaf? Permulaan? Tidak juga. Ini sambungan bukan permulaan cerita. Bagus. Ini sambungan. Berarti fa-nya fa ataf. Dari segi mana ini fa ataf? Nah, sekarang kita lihat dari segi fisik. Sakoto fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ada tidak fi'il madhi sebelumnya yang sama menjadi ma'tuf alaih? Ada. Zahaba. Ada apa? Zahaba. Atisha, ada zahaba. Ya. Nah, cari ma'tuf alaih itu yang paling dekat dari ma'tufnya. Maka sakoto itu ma'tuf alaihnya adalah Zahaba. zahaba. Zahaba adalah ma'tuf alaihnya adalah atisha. Begitu. Sakoto fil madhi, fa'ilnya dhamir mustatir rajiun ila sa'labun lagi. Fiha, fi harful jar, ha majrur, dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun. Ha adalah dhamir muttasil mabni atas sukun. Ini huruf terakhirnya alif kan, tidak berharakat berarti sukun. Dan dalam posisi jar dia adalah majrur karena diawali oleh fi huruf jar.
Ha kemana kembalinya? Coba Bapak Ibu tebak. Bi'run. Bi'run. Bi'run itu muannas mudzakkar. Muannas. Ya, dalam bahasa Arab, bi'run itu sekalipun tidak menggunakan ta marbutoh, namun ia dianggap sebagai muannas. Sumur itu dianggap sebagai jenis perempuan. Sumur. Begitu ya. Fasaqata fiha. Walamma syariba. Tuh, lihat. Walamma syariba. Lama, sering kita bahas ini ya, lama. Setelah lama apa fiilnya? Boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari. Setelah lama, kalau lama sesudahnya fi'il mudhari nanti artinya belum. Jadi majzum, belum. Jadi majzum. Ya. Nah, kalau setelah lama fi'il madhi, maka maknanya adalah ketika. Sama dengan indama, sama dengan hinama, sama dengan waktama, sama dengan hinama, begitu ya. Nah, kita sering temukan kata lama, indama dan semacamnya dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Insya Allah karena sering, maka kita sudah semakin hafal. Nanti kalau kita buat kalimat dari kata lama, usdub dari kata lama, maka sesudahnya gunakan fil madhi. Kalau lamanya bermakna ketika, pada saat atau pada waktu. Walamma syariba. Syariba fil madhi. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir Raji'un mustatir ila ta'lab. huwa raji'un ila Ta'labun. ta'lab lagi. Ini kita tokohnya adalah ta'lab. Aradal khuruja. Nah, lamma syariba itu jumlah syartiyah. Ketika ia telah minum, apa? Aroda al-khuruja. Aroda itu adalah kalimat jawabnya. Aroda fi'il madhi. Mazid atau mujarrad? Tebak. Mazid. Mazid. Aroda. Aroda. Dari kata apa? Roda. 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 Ya, rumpun berapakah ini? Roda rumpun 3. Ya. Rumpun 3. Ain fi'ilnya alif. Ya, tadi Pak Haji Tahir bertanya, murid ya. Muridun itu dari kata aroda. Aroda artinya berkehendak atau menginginkan. Muridun artinya orang yang menginginkan atau orang yang berkehendak. Nah, dalam bahasa Indonesia, murid itu diterjemahkan sebagai pelajar atau siswa. Nah, siswa atau pelajar itu adalah orang yang berkehendak atas ilmu. Orang yang berkehendak terhadap ilmu, itu murid. Dan murid itu punya mursyid, pembimbing atau pengarah. Nah, kalau tilmidun artinya ya boleh pelajar atau siswa ya. Dan kebalikan dari tilmid adalah ustadun. Dalam terminologi tasawuf Islam itu muridun itu lebih tinggi daripada tilmidun. Muridun lebih tinggi daripada tilmidun. Juga ustadun itu mursyidun lebih tinggi daripada ustadun. Ustadun di bawah mursyidun. Mursyidun itu pengarah ya, pembimbing. Dalam bahasa Melayu kita gunakan murid juga Ustaz di Singapura. Untuk pelajar. Pelajar ya, sama berarti ya dengan Indonesia ya. Ya. Yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Nah, tapi kalau dikembalikan ke bahasa Arab, murid itu tidak digunakan untuk makna pelajar. Kalau pelajar atau siswa dalam bahasa Arab digunakannya adalah tilmidun atau tolibun atau muta'allimun, pembelajar. Sedangkan muridun itu adalah istilah khusus, mustalahun khosun atau istilahun khosun fit tasawuf ya, istilah khusus dalam ilmu tasawuf. Murid dan kebalikannya atau orang yang membimbing murid adalah mursyid. Walamma syariba arada al-khuruja falam yaqdir. Arada fi'lun madhi, fa'ilnya kembali ke at-ta'labu. Al-khuruja kenapa fathah? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Baik. Al-khuruj ini isim atau fi'il? Isim. 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 Baik, kita sudah belajar mungkin isim masdar.
Al-khuruja ini dari kata khoroja. Khuruja adalah isim masdarnya. Lalu i'rabnya kedudukannya sebagai maf'ul bihi dari kata aroda. Makanya khuruja fathah. Falam yaqdir. Falam yaqdir. Nah, fa-nya apa ini? Ini Pak jawab Fa jawab dari mana? daripada lama. Kan Oh, jawabnya kan aroda al-khuruja. oh. Fa-nya fa apa? Ataf. Fa atof. Berarti ma'atufnya mana? Lam yakdir. Lam yakdir kan lam harfu jazmi. Yakdirnya kan fil mudhari. Ya. Ada tidak sebelumnya fil mudhari? Ada yashrabalah. Liyashroba tidak bisa jadi maktub Tak bisa itu. aleh dari yakdir Ya, karena liyashroba itu mansub. Ini mansub. Sedangkan lam yakdir adalah madzum. Baik, ini pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu, tapi kita terus ulang-ulang. Lam yakdir ini ada lam. Berikutnya yakdir adalah fil mudhari. Lam kita tahu artinya adalah belum atau tidak. Ini harful jazmi. Menjazmkan fil mudhari sesudahnya. Setelah lam harus fi'il mudhari. Dan fil mudhari yang diawali oleh lam adalah majzum. Majzum, terkena jazm. Nah, baik. Kita pernah sampaikan ada beberapa huruf nafi. Ada la, ada lam. La itu harfun nafi untuk hadir, untuk sekarang. La itu harfun nafi untuk makna sekarang, lil hadir. Sedangkan lam itu huruf nafi untuk makna yang sudah lampau. Jadi lam yakdir ini meskipun yakdir adalah fil mudhari, namun karena diawali oleh lam yakdir, maka ini maknanya madhi. Saya ulangi lagi. Huruf nafi kita tahu ada la, ada juga lam. La artinya tidak. Lam juga artinya tidak atau belum. Nah, apa perbedaan antara la dan lam? La itu huruf nafi untuk bermakna sekarang, hadir, present. Atau present. Sedangkan lam itu harfun nafi untuk makna lampau. Sehingga sekalipun sesudah lam adalah fil mudhari, namun fil mudhari yang diawali oleh lam maknanya menjadi madhi. Sehingga kata lam yakdir itu sama dengan fi'il madhi. Itulah sebabnya fa adalah harful atfi, lam yakdir adalah ma'tuf, ma'tuf alainya kembali kepada fi'il ma'tuf alainya kembali kepada fi'il madhi yang ada sebelumnya. Aroda. Aroda. Yang terdekat. Yang terdekat. Sampai sini Bapak Ibu paham? Jadi Ustaz, memang dari segi makna, lam yaqdir ni memang menunjukkan kepada perbuatan yang lampau, lalu, yang telah lalu. Tetapi dari segi lafaznya, dia merupakan fi'il mudhari. Macam mana boleh menjadi apa maktuf kepada fi'il madhi yang pada lafaznya adalah fi'il madhi? Ya, karena maknanya sama-sama madhi, sama-sama lampau maknanya. Lam yakdir, lam itu adalah huruf jazm. Sesudah lam harus mudhari, tidak bisa setelah lam itu madhi, tidak bisa. Namun sekalipun setelah lam adalah fi'il mudhari, akan tetapi lam sendiri maknanya adalah lampau. Sehingga fi'il mudhari yang diawali oleh lam maknanya menjadi madhi. Sehingga dia bisa maktuf kepada fi'il madhi juga.
Itulah sebabnya kata lam diterjemahkan dengan belum. Karena belum adalah kebalikan dari sudah. Sudah kan makna madhi. Sudah makan, telah makan. Kebalikan dari sudah makan berarti belum makan. Kalau tidak, kebalikan dari iya. Kalau belum, kebalikan dari sudah. Begitu. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Puan Ustaz, jadi kalau kita buat ayat menggunakan falam tu, makna dia walaupun ayat tu mesti fi'il mudhari' lah, tapi actually mati. Iya. Benar. Ayat ini lam yakdir, lam huruf jazm, yakdir adalah fi'il mudhari', itu udah jelas clear. Namun setiap fi'il mudhari' yang diawali oleh lam itu maknanya madhi. Sehingga diterjemahkannya menjadi belum. Lam yakdir, namun ia belum mampu. Dan di sini fa'atof menerjemahkannya dalam konteks cerita ini lebih tepatnya adalah namun. Ketika ia telah minum, ia ingin keluar. Namun ia tidak mampu. Namun ia tidak sanggup. Kalau Al-Quran lam yalid itu sama ya maksudnya Pak? Ya, Lam yalid wa lam yulad. Benar. Mana lampau? Jadi Allah tuh tidak melahirkan dan tidak dilahirkan sejak lampau, bukan hanya sekarang. Iya Pak, paham. Kalau fil madhi berarti dilahirkannya sekarang. Kalau kemarin boleh jadi dilahirkan. Karena menggunakan kata lam yalid berarti mananya lampau. Artinya Allah tidak melahirkan sejak dulu pun tak melahirkan. Walam yulad dan sejak dulu pun tidak dilahirkan. Sejak lampau pun tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Makanya menggunakan kata lam yalid walam yulad. Bukan la yalidu wala yuladu. Tidak. Nah itu bedanya. Nah di sini kita bisa merasakan kandungan makna Al-Quran dari segi pendekatan bahasa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Terus lam yalid walam yulad. Mengapa tidak menggunakan kata la yalidu wala yuladu? Kalau kalimatnya la yalidu berarti Allah sekarang tidak sedang melahirkan. Wala yuladu sekarang dia sedang tidak dilahirkan. Sekarang. Tapi boleh jadi kemarin sebelum-sebelumnya itu tidak mungkin. Untuk Tuhan tidak mungkin melahirkan, tidak mungkin dilahirkan. Nah, karena tidak melahirkannya Tuhan dan tidak dilahirkannya Tuhan itu sejak dulu, sekarang dan berikutnya, maka kalimatnya menggunakan lam yalid walam yulad. Tidak menggunakan la yalidu wala yuladu. Begitu. Itu kandungan makna yang terkandung dalam ungkapan lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tak satu pun yang menjadi kufu atau setara dengannya. Satu orang pun. Sejak dulu. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Terima kasih Pak. Ya. Lirtifa'i jidaril bi'ri. Li harful jar irtifa'i majrur. Irtifa' ini isim apa? Lirtifa'i ini bukan isim, ini apa tu? Ini isim bukan fi'il. Ya, irtifa'un isim. Isim. Madinya ada yang tahu tidak? Irtifa'un dari kata apa asalnya? Asalnya rafa'ah lah. Itu mujarrad. Mujarrad Irtifa' kalau masih atau mujarrad? irtafa'a. Nah, asalnya irtafa'a. Irtafa'a mazid atau mujarrad? Mazid. Apa tambahannya? Alif dan ta. Alif dan ta. Mujarradnya apa? Wazan 6. Ya. Apa? Ya, mazidnya wazan 6, betul. Nah, asal katanya rafa'ah mujarradnya. Benar ya? Ya, Nah, ini kayak ijtama'a, ijtima'un, irtafa'a, irtifa'un, ihtafala, ihtifalun.
Akan sering ketemu nanti pada waktunya. Dan sekarang kita langsung praktek menemukan kata-kata seperti ini. Irtifai majrur. Tidak ada alif lam. Namun kenapa tidak bertanwin irtifai? Mudhaf. Mudhaf. Mudhaf kemana? Jidari. Jidar. Jidari adalah mudhaf ilaih kan? Ya. Kenapa jidari tidak ada alif lam? Bukankah mudhaf ilaih harus pakai alif lam? Dia juga mudhaf kepada bi'. Karena dia mudhaf lagi kepada al-bi'ri. Nah, mudhaf terakhir, mohon maaf, mudhaf ilaih terakhir itu al-bi'ri menggunakan alif lam. Jadi mudhaf ilaih itu bisa terbuat dari 2 kata, bisa terbuat dari 3 kata atau lebih. Dan kalau ada mudhaf ilaih, mudhaf tidak boleh menggunakan alif lam. Mudhaf ilaih boleh menggunakan alif lam, tapi yang paling akhir. Irtifai jidari al-bi'ri. Mudhaf ilaih terakhir adalah al-bi'ri, sehingga alif lamnya hanya ada pada huruf terakhir. Hanya ada pada kata terakhir al-bi'ri. Kalau jidarinya tidak diikuti oleh al-bi'ri, maka al-jidari ada alif lam. Lirtifa'il jidari. Namun karena jidari mudhaf lagi kepada kata berikutnya al-bi'ri, maka jidari tidak menggunakan alif lam dan alif lam pindah ke kata terakhir al-bi'ri. Begitu. Nastamir. Kita lanjutkan. Wa ba'da qalilin. Wa ba'da qalilin. Apa artinya wa ba'da qalilin? Setelah itu. Lepas sedikit masih. Ya, wawunya huruf apa? Wawul ataf. Watof. Atau istinaf. Ya, ba'da qalilin, ba'da itu apa namanya? Zorof. 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 Zorof apa? Zorof zaman. Zorof makan. Makan apa zaman? Zaman. Zaman. Zaman, ba'da kan sesudah. Berarti waktu ya, zaman. Nah, sebelumnya ada tidak yang bermakna zorof? Sebelumnya. Sebelum wawu. Sebelum wawu. Tak ada yang mana zorof kan? Tidak ada yang zorof di sini. Tidak ada. Berarti wawunya wawu istinaf. Istinaf. Permulaan. Nah, ba'da qalilin ini kalimat baru. Ini syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah artinya mirip kalimat. Mirip jumlah. Wa ba'da qalilin. Ba'da dzarab qalilin apa? Mudhaf ilaih. Jadi mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Atat anzun litashraba minha. Nah, baik. Ini kalaupun tadi ada yang mengatakan wawu huruf athof, itu sebenarnya boleh. Tapi dengan syarat ini semula kalimatnya adalah watat anzun ba'da qalilin. Watat anzun ba'da qalilin. Dan datang seekor kambing betina selepas itu atau setelah itu, segera setelah itu, sebentar kemudian. Atat itu fi'il apa? Fi'il madhi. Domirnya apa? Ata. Iya. Hiya. Atat domir iya. Iya. Domir huwanya ata. Ata. Iya. Hiya menjadi atat. Semula atayat, tapi hanya dibuang menjadi atat. Wa ba'da qalilin atat. Anzun. Anzun ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Ya, lafadznya mudzakkar, maknanya muannas. Itulah sebabnya fi'il madhinya atat menggunakan hiya. Wa ba'da qalilin atat anzun. Anzun nakirah. Kenapa nakirah lagi? Pertama kali ya, disebut. pertama kali disebut. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Litashraba minha. Ketemu lagi litashraba. Li harful jar. Tashraba fil mudhari. Tashraba adalah masdar muawwal ya. Ya. Semula adalah li an tashroba. Tapi an dibuang. Tapi fungsi an tetap berfungsi sama. Li tashroba sama dengan li an tashroba. Minha jar majrur.
Tasroba domirnya hiya. Berarti fa'ilnya adalah hiya, kembali ke anzun. Minha. Minha jar majrur. Fara'ati sa'laba fiha. Fa apa ini namanya? Fa ini fa'ataf. Fa'atof lagi. Mengapa disebut fa'atof? Ataf kerana maktuf pada atat. Ya, ro'at, maktuf alainya kepada atas. Ini ro'at ini semula bacanya ro'at, tanya sukun. Lalu diwasol kepada alif lam sesudahnya, sehingga sukunnya dijadikan kasroh ro'at jadi ro'atil. Seperti bal, balil, hal, halil, man, manil. Far'atis sa'laba. Ra'at as-sa'laba. Ra'at fi'il madhi, domirnya hiya kembali ke anzun. Fiha jar majrur. Fasa'alathu. Fa lagi. Fa apa? Fa'ataf. Fa'atof. Baik, ini gini ya. Nanti kalau Bapak Ibu membuat teks bahasa Arab, baik dalam bentuk cerita maupun dalam bentuk artikel, kalau kalimatnya itu berurutan di satu slot cerita yang satu ke slot cerita berikutnya, itu banyak menggunakan fa'atof. Dan pada waktu yang lalu kita sudah sampaikan, fa'atof itu artinya sama dengan kemudian gitu ya. Nah, sama dengan summa. Dan sudah kita sampaikan, bedanya fa dengan summa itu, kalau fa itu kemudian tapi segera. Sedangkan summa kemudian tapi jeda waktunya lama. Begitu. Fas'alathu sa'alat fil madhi. Sa'alat fil madhi domirnya apa Bapak Ibu? Fasa'alat mana dia? Oh, domirnya hiya lah. Domirnya hiya. Ya. Hiya kemana kembalinya? Kembali kepada anzun. Pada anzun. Tadi anzun apa artinya? Anzun tu kambing betina lah. Kambing betina, kambing wedok ya. Kalau kambing jantan, ghanamun Ustaz. Ghanam ya. Ghanam. Fasalat hu. Hu-nya apa itu? Hu balik kepada sa'labun. Sa'labun. Hu adalah domir mutasil. Apa kedudukan dari hu? Maf'ulun bihi. Masih ingat tidak? Ya. Tentang domir mutasil. Ya. Kalau ada domir mutasil datang sesudah fi'il, maka domir munfasil, maka domir mutasil itu kedudukannya adalah maf'ul bihi. Saya ulangi lagi. Fasalat hu ini adalah domir mutasil. Salat fi'il madhi. Nah, ingat, apabila ada domir mutasil diawali oleh fi'il, maka domir mutasil itu kedudukannya adalah maf'ul bihi. Kalau ada domir mutasil datang setelah isim, maka domir mutasil itu kedudukannya sebagai mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Kalau ada domir mutasil datang setelah huruf jar, maka namanya majrur. Majrur. Itu seperti minha ini. Ha ini domir mutasil datang setelah min, maka hanya majrur. Itu rumusnya. Hal ma'u hadhil bi'ri azbun. Hal itu bukan huruf amil ya. Hal itu bukan huruf yang mengubah kedudukan sebuah kata. Sehingga ma'u ini dhammah karena ma'u merupakan isim di awal kalimat, sehingga ma'u kedudukannya adalah mubtada. Tapi mubtadanya merupakan rangkaian beberapa kata. Ma'u hadhil bi'ri. Air sumur ini atau air perigi ya. Perigi itu sumur ya. Air perigi ini. Hadhi adalah ismu isyarah, benar? Ya. Hadhi adalah ismu isyarah. Terus al-bi'ri musyar ilaih. Baik, tadi saya simak di grup
siapa? Pak Haji Tahir ya. Pak Haji Tahir, terus dijawab oleh Pak Haji Farman, terus oleh Pak Rudi ya, juga Pak Rusmadi, dan juga ada Bu Hajbi ya, membahas. Saya menyimak, alhamdulillah, dan bagus diskusinya ya. Nah baik, saya sampaikan sekarang bahwa hadhihi adalah ismul isyarah. Setelah isim isyarah pasti ada musyar ilaih. Setelah isim isyarah pasti ada musyarun ilaihi atau musyar ilaih. Al-bi'ri ini adalah isim sesudah isim isyarah. Berarti al-bi'ri adalah musyar ilaih. Dan musyar ilaih itu boleh dua. Boleh nakiroh, boleh ma'rifat. Dan di sini hadhil bi'ri, al-bi'ri ada alif lam, berarti al-bi'ri adalah ma'rifat. Tapi ma'rifatnya musyar ilaih harus menggunakan alif lam. Ma'rifatnya. Sehingga harus mengatakan hadhil bi'ri. Sebuah isim itu ma'rifat bukan hanya ada alif lam. Ketika isim itu mudhof juga itu menjadi ma'rifat. Saya ulangi. Sebuah isim itu ma'rifat bisa karena dua hal. Pertama karena diawali oleh alif lam. Al-bi'ri contohnya. Atau dimudhofkan. Sebuah isim ketika mudhof maka menjadi ma'rifat. Kalau ma'rifat, kalau mudhofnya kepada ma'rifat ya. Misalnya kayak imamul masjidi itu. Imamu mudhof, al-masjidi mudhof ilaih. Berarti imamu ma'rifat kepada al-masjidi. Karena al-masjidi mudhof ilaihnya ma'rifat. Nah, tetapi kalau ada isim isyarah, maka musyar ilaihnya itu harus ma'rifat dengan alif lam. Tidak bisa dengan mudhof. Musyar ilaih itu ma'rifat dengan cara diawali oleh alif lam. Bukan dengan mudhof atau bukan dengan idhofah. Makanya di sini hal ma'u hadhil bi'ri. Nah, ini kalimat ungkapan ma'u hadhil bi'ri ini ada mubtada dari kalimat ini. Ma'u hadhil bi'ri. Ma'u hadhil bi'ri adalah mubtadanya. Mubtadanya terbuat dari tiga kata. Ma'u mudhof. Hadhi adalah mudhof ilaih. Hadhi adalah ismu isyarah. Dan isim isyarah ketika diawali oleh musyar ilaih yang ma'rifat, maka isim isyarah ini menjadi mubdal minhu. Mubdal minhu. Mubdalun minhu. Dan al-bi'ri adalah badal. Kalau ada kalimat terbuat dari isim isyarah dan musyar ilaih, dan musyar ilaihnya adalah ma'rifat, maka isim isyarah disebut sebagai mubdal minhu, kata yang diganti, dan musyar ilaih al-bi'ri disebut sebagai badal, pengganti. Nah, al-bi'ri adalah badal, hadhi adalah mubdal minhu. Namun hadhi sekaligus juga mudhof ilaih untuk kata ma'u. Karena hadhi adalah mudhof ilaih untuk ma'u, maka al-bi'ri sebagai badal juga sama kedudukannya dengan hadhi. Berarti al-bi'ri sama-sama mudhof ilaih juga. Jadi kalimat atau kata hadhil bi'ri ini namanya banyak. Hadhihi isim isyarah. Hadhihi juga mudhof ilaih untuk ma'u. Hadhi juga mubdal minhu. Al-bi'ri musyar ilaih untuk hadhihi.
Terus al-bi'ri juga badal untuk hadhihi. Begitu. Ada pertanyaan tidak ini tentang hal ini? Ini mungkin agak ini ya, agak kompleks ya. Tapi kalau bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua. Ustaz, ma'u ini dia sebagai mubtada. Benar. Mubtada. Jadi mubtada dan adbun jadi khabarnya. Jadi hal ini huruf istifham. Ya. Dia tidak ada i'rab dalam ayat Tidak ada ini. i'rab, tidak ada i'rabnya. Okay. Tidak seperti yang masa hari Minggu kita belajar macam aina madrasatun. Aina itu sebagai mubtada. Sebagai khobar. Ya. Aina sebagai khobar. Aina sebagai khabar, bukan mubtada. Bukan. Khobar mubtadanya al-madrasatu. Oh. Kenapa? Okay. Karena nanti jawaban dari aina itulah khobarnya. Aina al-madrasatu fil baiti, al-madrasatu fil qaryati. Al-madrasatu mubtada, fil qaryati adalah khobar. Fil qaryati itu pengganti aina. Makanya kedudukan fil madrasati sama dengan kedudukan aina. Tapi karena aina di depan, maka namanya khobar muqaddam. Oh, okey. Jadi Ustaz, dalam huruf adatul istifham kan ada dua huruf hal dengan a. Jadi Betul. hal dengan a ini memang tiada i'rab tak ada kedudukan i'rab ya. Ya, tidak ada. Oh, tapi kalau yang isim istifham memang ada kedudukan dalam i'rab. Kayak man misalnya huruf kayak ada Man, istifham man aina, itu ada kaifa. i'rab itu harfus syarti. Oh. Disebutnya harfus syarti. Oh. Jadi kita tidak boleh buat rumusan macam secara menyeluruh ya. Untuk berlaku semua tidak ya, tidak berlaku Untuk semua. Jadi macam aina tadi, aina dah jadi khabar muqaddam. Iya. Tetapi kalau isim-isim istifham yang lain tu terserah kepada maknanya lah, macamnya man Kalimatnya, pada jumlahnya. Oh, okey. Ya. Hal ma'u hadhil bi'ri azbun, mubtadanya adalah ma'u hadhil bi'ri. Tiga kata ini adalah mubtada dari kalimat pertanyaan ini. Lalu mana khobarnya? Nah, saya sering sampaikan khobar itu cirinya adalah kata yang tidak ada alif lam alias nakiroh. Makanya azbun. Azbun adalah khobarnya. Ya, dalam bahasan yang di grup itu ada mujtahidun ya. Nah, mujtahidun itu tidak ada alif lam, itu berarti khobar. Yang dibuat oleh Pak Rudi itu ya. Ada table itu mujtahidun kalau nggak salah ya, kalau nggak salah simak. Itu khobar karena tidak ada alif lam. Iya. Ada tilmidun. Ada tilmidu mujtahidun. Ada tilmidul mujtahidu zakiyun misalnya gitu. Nah, khobarnya itu yang tidak ada alif lam. Selagi ada alif lam berarti belum khobar. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Kalau musyarun ilaihnya ada na'at, jadi kedua-duanya merupakan musyarun ilaih. Ya, musyar ilaihnya terdiri dari na'at dan man'ut. Okey. Jadi musyar ilaih itu bisa terbuat satu kata, bisa terbuat dari rangkaian dua kata atau lebih. Kalau dua rangkaian kata itu misalnya na'at man'ut, sebutkan na'at man'ut. Kalau misalnya ma'tuf alaih, sebutkan ma'tuf alaih. Ini tergantung susunannya terbuat dari apa dan apa. Ya. Hal ma'u hadhil bi'ri azbun. Faqala sa'labu. Fa lagi apa ini apa namanya? Faqala. Jadi ataf lah. Fa ataf lagi. Kalau cerita kita temukan fa dalam cerita itu hampir semuanya adalah fa ataf. Gitu ya. Faqala as-sa'labu qala fil madhi. As-sa'labu adalah fa'ilnya. Nah, as-sa'labu di sini kenapa menggunakan isim ma'rifat? Kerana sudah diketahui. Karena sudah diketahui. Karena sudah disebut sebelumnya, maka penyebutan kedua, ketiga, dan seterusnya
menggunakan isim ma'rifat. Faqala Sa'labu, kemudian musang tersebut berkata, menggunakan kata tersebut ya. Faqala Sa'labu, na'am, bal huwa a'zabu ma dhuqtu tula umri. Nah, bal ini Bapak Ibu tahu artinya bal? Bal artinya Bahkan. Bahkan. Bahkan atau tetapi. Tetapi dia. Kalau apa? Kalau penggunaan la. Coba saya ulangi ya. Bal itu maknanya boleh dua. Boleh bermakna tetapi, boleh bermakna bahkan. Pertanyaannya, kapan bal bermakna tetapi, kapan bal bermakna bahkan? Cirinya mudah dikenali. Kalau bal diawali oleh kata negatif, oleh huruf nafi, misalnya la, laisa, bermakna nafi. Kalau bal itu diawali oleh huruf nafi, maka bal bermakna tetapi. Kalau bal terletak dalam kalimat negatif, maka bal itu bermakna tetapi. Namun apabila bal itu berada dalam kalimat positif, artinya tidak ada kata negatif di dalam kalimat tersebut, maka bal itu bermakna bahkan. Itu saja cara mengingatnya. Ya. Nah, kalimat na'am bal huwa azabu ma dhuqtu tula umri, ada huruf nafi tidak? Tidak. Ada. Tidak ada. Berarti apa artinya? Bahkan. Bahkan. Hal anta talibun? La, bal ana tajirun. Apa bal di sana artinya? Tetapi. Tapi. Mengapa diartikan tetapi? Karena ada huruf yang negatif. Tapi lah. Begitu. Paham ya? Ya. Bal antum tangtashirun. Ada di Al-Quran itu. Bal antum tangtashirun. Bahkan kalian ketika itu menyebar tangtashirun. Itu. Na'am bal huwa azabu ma zuqtu tula umri. Ya, bahkan iya, air itu azabu. Ini azabu ini isim atau fi'il ini? Isim. Isim. Isim apa? Isim Isim tafdil. Isim tafdil, bagus. Apa asalnya? Aziban. Azbun. Azbun. Itu di atasnya ada azbun. Ya, azbun, ya. Azbun itu tahu tidak artinya? Tahu tak? Manis. Ya, tawar ya. Bukan manis ya, Pak? Gini. Azbun itu ada yang menerjemahkan tawar, ada yang menerjemahkan manis. Tetapi jangan salah paham, manis di sini bukan manis gula. Bukan manis tebu, bukan manis madu, bukan. Tapi maksudnya manis di sini adalah manis air yang belum tercemari oleh zat-zat yang buat air itu rasanya tidak enak, bukan. Manis di situ maksudnya adalah air yang sangat pure, sangat murni, sangat sejuk, sangat enak lah. Air yang belum ada campuran apapun. Sejuk, adem, nggak geleser. Apa nggak geleser? Kalau diminum nggak geleser, enak. Itu azbun. Nah, dalam bahasa lain, air yang seperti itu disebut juga dengan tawar. Air yang belum ada rasanya, bukan air kopi, bukan soda gembira, juga bukan yang lain-lain, bukan susu, bukan. Tapi air yang masih murni tanpa campuran apapun. Kalau dalam ilmu yang model kan air ada yang heksagonal, ada yang yang basah, yang aksid atau apalah, lupa lagi saya ya. Itu masih sangat murni lah gitu. Yang masih bersih, masih murni banget. Sehingga oleh sebagian orang disebut dengan manis. Karena
karena airnya masih air yang sangat murni. Gitu. Jadi manisnya bukan berarti manis gula atau manis madu, bukan. Tapi manisnya manis untuk air yang belum ada campuran apapun. Justru kalau misalkan air itu sudah dicampur dengan gula, dengan kopi, meskipun rasanya manis, dia bukan azbun. Kalau air Zam-Zam, Pak? Kenapa, Pak? Air Zam-Zam. Zam-Zam. Zam-Zam azbun. 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 Sejuk, dingin, tawar ya, tidak ada rasa campuran-campuran yang lain. Itu azbun. Masuk ke kategori azbun. Ustaz, Ya. azbun dengan azabun, adakah dia daripada akar kata yang berbeza? Akar kata yang sama. 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 Oh, tapi maknanya begitu opposite, eh? Jauh. Begitu jauh. Ya. Ada azabun, ada azbun. Ya. Nah, azbun ini isim fa'il ya maksudnya. Madinya tahu tidak? Apa? Azabah. Bukan. Azibah. Azuba. Azubah. Kan sifat. Oh iya, ya. Tawarkan sifat, benar tidak? Betul. Maka kalau kata sifat ketika diubah ke fi'il madhi, intinya dhammah. Azuba, nakuso, jamula, hasuna, kaburo. Kita ingat gitu. Azbun. Nah, kayak kayak misalkan kalimat hasuna, isim fa'ilnya bukan hasinun tapi hasanun. Hasanun. Gitu. Beda lagi. Azuba, azbun. Nah, azbun tawar. Azabu adalah isim tafdil. Isim tafdil kalau kita sudah belajar, itu wazannya menggunakan wazan af'alu. Kabirun akbaru. Azbun azabu. Hasanun Ahsanu. ahsanu. Karimun Akramu. azimun A'zamu. a'zamu. Hakimun Ahkamu. ahkamu, dan seterusnya. Jadi pola atau wazan isim tafdil, wazannya adalah af'alu. 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 Apa arti dari isim tafdil? Lebih. Tapi kadang bermakna juga paling. Kapan kita tahu isim tafdil itu maknanya paling atau lebih? Gampang. Kalau paling itu dia bila jadi mudhaf. Nah, betul. Kalau lebih itu diikuti oleh min. Daripada. Lebih besar daripada akbaru min. Lebih mulia daripada akramu min. Lebih tinggi daripada a'la min. Itu lebih nanti artinya. Alamu. Kalau setelah isim tafdil tidak ada min, berarti itu paling. Allahu Akbar itu paling ya. Ya. Baik. Itu ada alif mudhaf tidak? Allahu Akbaru. Ada alif lam tidak? Tidak ada. Tidak ada. Mudhaf tidak? Tidak. Nah, itu artinya dari segi arti awalnya adalah lebih. Ya. Kalau isim tafdil kita maknai dengan paling, maka caranya dua. Diawali alif lam atau dijadikan mudhaf. Al-akbaru itu paling. Atau dimudhafkan, misalnya akbaru kulli syai'in. Kalau diawali oleh alif lam atau dijadikan mudhaf itu menjadi ma'rifat sehingga maknanya menjadi paling. Nah, perhatikan sekarang ke teks ini. Azabu ma zuktu. Ini azabu di sini maknanya paling ataukah lebih? Lebih. Lebih atau paling? Azabu. Lebih. Lebih. Tadi gimana rumusnya? Kapan bermakna paling? Kapan bermakna lebih? Tapi tidak ada min di sini ya? Iya, makanya bagaimana? Jadi
paling lah, sebab ini mungkin dalam sebagai keadaan mudhaf. Iya. Mudhaf ilaihi dalam bentuk jumlah. Bukan jumlah. A'dzabu itu mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Ma-nya ini adalah isim yang disebut dengan ma syai'. A'dzabu mudhafnya, ma-nya mudhaf ilaih. Ma itu isim, Pak, Bu. Oh, ya. A'dzabu isim. A'dzabu isim, ma isim. Berarti dua isim bergandengan. Itulah idhofah. Oke. Jadi nanti nerjemahkannya paling tawar. A'dzabu ma, sesuatu yang paling tawar. Maknya diterjemahkan dengan sesuatu. A'dzabu ma dzuktu, sesuatu yang paling tawar yang aku rasakan. Dzuktu. Tula umri, sepanjang usiaku, sepanjang umurku. Dzuktu. Dzuktu domirnya ana ya. Kemarin kita baru belajar yang hari Senin tasib lugawi. Yang belakangnya tuh jalastu, jalasta, jalasa. Ini dzuktu, ini rumpun 3. Wazan 7 seperti koma, kumtu. Faza, fuztu. Daro, durtu. Zako, dzuktu. Gitu. Hana, huntu. Ya, huntu. Baik. Ma dzuktu tula umri. Tula, kenapa fathah tula tidak tuli? Maf'ulun bihi. Apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul? Tidak. Maf'ulun bihi. Zaraf, Ustaz. Zaraf Zaman. zaraf zaman. Zaraf zaman, zaraf makan. Tula. Zaraf zaman. Sepanjang umurku. Zaraf zaman. Zaman. Zaraf Zaman. zaman. Ya. Berkenaan dengan waktu. Ya. Gitu. A'dzabu ma dzuktu tula umri. Walidzalika tarainani. Walidzalika, wawunya huruf apa? Wow, itu ataf. Kalau atof berarti ada ma'tuf, dan ma'tuf harus mencari kata yang sama untuk ma'tuf alaihnya. Lidzalika li huruf jar, dzalika majrur, terbuat dari sini syarah. Istinaf. Istinaf lah. Tidak ada, berarti wawunya istinaf. Apa itu istinaf? Istinaf pun artinya adalah permulaan. Bahasa lainnya adalah ibtidaun, permulaan. Walidzalika tarainani. Tarainani ini pil apa? Tarik. Ini dua kata. Dua kata ya, taraina dengan ni. Tara. Semula dari kata taro. Tara. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Terus domirnya anti menjadi taraina. Ya. Nah, tasib ini nanti kita belajar di sorof ya. Hari Senin sudah mulai dekat. Yang hari Senin, kelas hari Senin sudah mulai dekat. Setelah madi selesai kita ke fi'il mudhari. Ini taraina ini fi'il mudhari domir anti dari kata taro. Taro berasal dari kata yaro. Domirnya anti. Ni adalah maf'ul bihi. Yang domir itu yang mana? Ni atau ya-nya aja? Nun itu nun wiqayah, Ustaz. Nun wiqayatun. Bagus, betul. Asalnya adalah taroi. Asalnya adalah taroina. Ya, taroi ini. Nah, karena ada fi'il bertemu dengan domir bermakna aku, ya, maka antara fi'il itu dengan ya harus diberi nun wiqayah, nun penjagaan, wiqayatun. Apa itu nun wiqayah? Nun wiqayah adalah nun yang digunakan untuk menjaga agar kata sebelum nun itu tidak dianggap sebagai isim. Contoh isim misalkan kolamun. Apa artinya kolamun? Qalami. Pena, pen. Pen.
Kalau Isim. pulpenku bagaimana? Qalami. 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 Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kitabun. Buku, kitabun. Kalau bukuku, Kitabi. 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 Satu lagi. Rabbun, Tuhan. Tuhanku, Rabbi. Rabbi. Rabbun, kitabun, qalamun, isim bukan? Isim. Isim. Nah, kalau isim diikuti dengan domir mutakalim, i, maka antara isim dengan domir itu langsung disambung. Qalamun, qalami. Kitabun, kitabi. Rabbun, rabbi. Tetapi kalau fi'il, baik fi'il amar, fi'il nahi, fi'il madhi, fi'il mudhari, diikuti dengan domir mutakalim, i, maka caranya antara fi'il itu dengan domir i itu harus ditambahkan atau diikuti dengan nun wikoya. Wikoyatun. Nun wikoya itu artinya adalah nun untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga agar kata sebelum nun itu tidak dianggap sebagai isim. Taroina itu kan fi'il mudhari. Kalau setelah taroina langsung dengan ya, maka taroini nanti dianggap sebagai isim. Taroinanya. Maaf. Kataba menulis. Fi'il madhi kan? Ya. Kalau menulisku bagaimana? Menulisku. Kata Ya. betul. Itu aku menulis. Ya. Menulisku. Menulisku. Katabtuni. Bukan. Katabani. 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 Dia menulisku. Ya, punya objek. Dia menulisku. Kataba. Asalnya kataba ya, katabani. Kenapa tidak kataba ya atau katabi? Karena kalau katabi nanti dianggap katabanya adalah isim. Sedangkan kataba adalah fi'il. Makanya agar tidak mengganggu pemahaman kita tentang fi'il dan isim yang diikuti oleh domir mutakalim, maka khusus fi'il diikuti dengan nun wikoyah ketika mau bertemu dengan ya mutakalim. Ustaz, saya nak bertanya. Ya. Lidzalika, waw ini kita dah tahu tadi waw istinaf. Lidzalika ini, adakah dia satu kalimah atau satu perkataan ataupun li huruf jar zalika isim syarah? Itu aja. Li huruf jar zalika majrur. Majrurnya terbuat dari isim isyarah. Tapi tak ada musyarun ilainya di sini. Ya, tidak ada musyar ilaihnya. Jadi tak mesti ada musyarun ilaih. Ya. Karena musyar ilaihnya bil makna, dengan makna. Oleh karena itu langsung nunjuk tapi tidak disebut katanya. Musyar ilaihnya bil makna. Kayak gini kalau kita misalkan ngobrol. Pak, Bu, mana buku saya? Jawabnya, itu. Udah itu saja, itu. Ada nggak musyar ilaihnya? Tak ada. Tak ada. Tapi maksudnya ada nggak harusnya? Secara mana ada tidak musyar ilaih? Ada. Ada, tapi nggak disebutkan. Setelah isim isyarah pasti ada musyar ilaih. Tapi musyar ilaihnya ada yang disebut, ada yang tidak disebut. Tapi yang paling banyak disebut tentu saja. Walidzalika, kalau kita nunjuk pakai tangan begini. Walidzalika, tangannya kita menunjuk. Walidzalika. Begitu, Bu. Tapi dari segi makna, walidzalika, maknanya oleh itu, tidak? Oleh karena itu. Oleh kerana itu. Oh, kerana. Oh, okay. Therefore. Therefore. Therefore atau so that ya. Walidzalika. Taraina ni baqiyan
Ninya maf'ul bihi, baqiyan adalah hal. Ini kita belum belajar lebih jauh ya tentang hal. Halun, keadaan. Oleh karena itu kau lihat aku baqiyan dalam keadaan tetap menetap huna. Ingat tidak huna apa kemarin artinya? Di sini. Di sini. La uridul khuruja. La uridul khuruja. La huruf nafi. Uridul khuruja. Aku ingin keluar. Aku tidak ingin keluar. Di sini aku tidak ingin keluar. Tula uridu ini lanya nafi kan? Mananya hadir atau mudhari? Hadir atau mustaq atau hadir? Hadir atau madi? Hadir. Hadir. Makanya uridu kan? Mudhari. Berarti kejadiannya sekarang. Kata si Sa'lab. Kata si Musang. Al-khuruja kenapa fathah? Maf'ulun bih. Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Tafaddali inzili litusharikini fiha. Tafaddali inzili. Tafaddali fil amar. Inzili fil amar. Domir anti. Litusharikini. Asalnya li antusyariki. Ditambah i. Tapi ditambah nun. Dikoyah lagi. Asalnya litushariki. I gitu. Tusyariki kan fi'il mudhari. Domir anti tusyarikina, nanya dibuang. Terus ditambah dengan ya mutakallim. Maka diberi nun wasol, diberi nun bikoya. Sehingga menjadi litusyarikini fiha. Li huruf jar tusyariki adalah fi'il mudhari. Ini berarti masdar muawwal. Semula adalah li antusyarikini fiha. Faghtarratil anzu bihadzal karami. Fa huruf apa lagi? Jadi ataf lah. Fa ataf lagi. Kenapa fa ataf lagi? Igtarra fi'il madhi kan? Iya. Domirnya apa? Igtarrat. Igtarat. Hiya ya. Ya, hiya. Domirnya hiya. Domirnya hiya. Domirnya hiya. Kemana hiya itu? Itu kepada anzu. Anzu. Al-anzu sesudahnya. Langsung di Ya. depannya. Ya. Berarti al-anzu apa kedudukan i'rabnya? Fa'il. Fa'il. Igtarot. Nah, kita belajar sorof lagi. Igtarot ini fi'il madhi mazid atau mujarrad? Mazid. 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 Apa mujarradnya? Mujaradnya. Alim tak. Gharra. Mujarradnya? Gharra. Fakhtarati Gharra. Tambahannya apa tambahannya? Alif dan ta. Tambahannya alif dan ta. Berarti mujarradnya apa? Gharra. Rukun berapa? 6. Rumpun dua. Rukun farro. Bukan. Rumpun dua. Gorro ya madda ya muddu. Sabba ya subbu. Gorro ya gurru. Wala yaghrurka taqallub. Apa? Wala ya lupa lagi. Lupa lagi kalimatnya. Ada wala yaghrurka ya. Faghtarratil anzu bihadzal karami. Wa wasaba ila dakhilil bi'ri wa huruf ataf ya jelas bahwa yang pertama wasaba bahwa yang pertama bahwa yang kedua adalah bahwa fa'il wasaba. Wasaba kalau dimudahkan ingat tidak apa ini? Yasibu. Wasaba yasibu. Kemana baunya? Wawunya dibuang bila mudhari. Ya, dibuang pada saat mudhari amar dan nahi. Wasaba mudhari'nya yasibu. Amarnya bagaimana? Wasaba yasibu. Sib. Lah, tasib. Tuh, enak sudah belajar sorof enak ya? Ya. Sangat membantu. Menganalisa teks bahasa Arab kalau sudah belajar sorof enak. Tahu alasan-alasannya. Nah, jadi ini sekaligus aplikasi teori yang sudah kita pelajari pelajaran sorof yang lalu. Wa wasaba ila dakhilil bi'ri ila harful jar
Dakhil biri majrur terbuat dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa akhadat tashrabu hatta rawiyat. Wa huruf ataf lagi akhadat fil madhi, fa'ilnya kembali kepada al-anzu. Tashrabu fil mudhari. Akhadat di sini apa artinya? Ingat tidak? Mula. Ambil. Bada'a. Mulai. Bada'a. Berarti alif berarti akhadat ini fil apa? Fi'il syuru'. Syuru'. Af'alus syuru'. Af'alu syuru'. Syuru'. Makhluk tashrabu hatta rawiyat. Hatta rawiyat. Hatta huruf apa lagi? Hatta Penyambung. Huruf ataf lagi. ataf. Huruf sambung lagi, huruf ataf. Dari mana kita tahu bahwa hatta adalah huruf ataf, Bapak Ibu? Kerana selepasnya fi'il, kalau fi'il mudhari yang dia menjadi mansub. Ya. Tapi kalau fi'il madhi dia jadi ataf. Ya, karena rawiyat fil madhi. Ya. Berarti hatanya adalah ataf. Lalu kalau gitu mana ma'tuf ala dari rawiyat? Akhodat. Akhodat. Tasrbu lanjutan dari akhodat sebagai fi'il yang diawali oleh af'alus syuru'. Hatta itu bisa huruf jar, bisa juga huruf ataf, tergantung kalimatnya. Gitu. Ustaz, kalau hatta selepasnya fi'il mudhari yang menjadi majzum, adakah hatta itu juga dikira sebagai apa tu huruf jar? Huruf jar. Mansub mungkin bukan tidak. Oh, tidak, itu mansub ya. Jadi hatta pun ada an mudmarah. Betul. Jadi itu juga jadi masdar muawwal. Iya, benar. Hatta tashroba itu masdar muawwal. Asalnya adalah hatta an tashroba, tapi annya wajib dibuang. Kalau setelah hatta diikuti mudhari, maka an harus dibuang. Harus, wajib. Bacanya hatta tashroba. Tashroba kenapa fathah? Karena dia adalah masdar muawwal, semula adalah an tashroba. Lalu apa hatta di situ? Hatta di situ kedudukannya adalah huruf jar. Oh, sama macam li ya? Sama dengan li. Hatta sama li itu ke depan sesudahnya bisa bertemu dengan mudhari dengan alasan tadi, ada an. Liyashroba, hatta yashroba. Seperti itu. Ustaz, macam hatta ta'tiyah. Iya, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kalau hatta ta'tiyah, hatta di situ adalah huruf jar, semula adalah hatta an ta'tiyah. An huruf nasab, ta'tiyah fil mudhari, an ta'tiyah adalah masdarun muawwalun, masdar muawwal. Oh, an mudmarah tu yang harfu nasbin, Ustaz. Iya. Hatta tu adalah jar. Iya, benar. Bukan hatta yang nasab, yang harfu bukan. Ya, yang nasab adalah an-nya, bukan hatta. Yang huruf nasab itu adalah an, bukan hatta. Hatta adalah huruf jar. Hatta tidak termasuk dalam huruf nasab. Hatta masuknya termasuk dalam huruf jar. Kalaupun kita menemukan hatta menasabkan fi'il mudhari sesudahnya, maka yang buat fi'il mudhari itu nasab itu bukan hatta, tetapi an yang dibuang, yang mudmarrah. Begitu. Oke? Ustaz. Ya, ya. Bu Maria. Mudmarrah tu maksudnya apa? Mudmarrah itu yang dibuang. Yang dibuang ya, isim maf'ul itu Ustaz. An-nya yang dibuang. Hatta an yasroba. Nah, an-nya dibuang jadi hatta yasroba. Paham. Berarti an itu mudmarrah. An dibuang. Liyasroba asalnya adalah li'an yasroba. Tapi an-nya kemana? Mudmarrah dibuang. Sehingga menjadi liyasroba. Oke. Kita lanjutkan. Wa amma sa'labu fa wasaba ala dhahriha. Wa huruf istinaf ya.
Di awal mula cerita, betul? Wa mas'alabu, amma ini huruf syarat. As-sa'labu ini adalah mubtada. Fawasaba setelah amma maka diikuti oleh fa. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa masaila fala tanhar. Setelah amma harus diikuti oleh fa. Amma adalah huruf syarat, fa adalah harful jawab. Wa masa'labu fawasaba ala zuhriha. Wasaba melompat. Jam. Wa kharaja ila wajil ardi. Wa huruf atop yang di sini. Kharaja maktuf. Maktuf alainya kemana kharaja ini? Wasaba. Wasaba, bagus. Ila wajil ardi. Wa baqiyatil anzu hairatan. Wa huruf apa di sini? Wow, ini betul? Atap. Atop lagi meskipun ada titik sebelumnya. Titik di sini bukan berarti ceritanya selesai. Titik ini hanya untuk mengatur nafas agar tidak kehabisan nafas ketika baca. Di Al-Quran juga begitu. Ada beberapa ayat itu belum selesai dalam kalimat itu belum selesai. Belum selesai dalam artian belum tuntas ceritanya. Tapi agar kita nafasnya bisa kita atur, maka dijadikanlah ayat yang banyak. Meskipun ada juga ayat yang panjang, ayatnya cuma satu, tapi panjang kalimatnya, jumlahnya ada banyak. Di surat Al-Ahzab kita temukan tuh ya. Satu ayat panjang sekali. Atau di beberapa surat yang lain. Tapi kalau ada 3 huruf jadi satu ayat. Alif Lam Mim. Satu ayat. Yasin. Satu ayat. Sementara di sisi yang lain ada banyak kalimat panjang. Itu baru satu ayat. Sehingga kita seringkali kehabisan nafas kalau baca Al-Quran di situ. Wabaqiyat al-anzu atau diwasol. Wabaqiyatil anzu hairatan. Al-anzu fa'il hairatan. Tahu tidak apa kedudukannya? Hal. Hal. Kenapa bukan maf'ul bihi? Karena kalau maf'ul bihi itu objek, mangsa. Sedangkan di sini hairatan ini menceritakan keadaan dari al-anzu. Kemudian dan kambing betina itu tinggallah di situ hairatan dalam keadaan bingung. Hairatan itu bingung. Bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu hair. Bingung. Hair. Jadi bingung itu bahasa Arabnya kita sekarang sudah tahu hair. Ana hair. Maksudnya hair adalah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu hair. Bengong. Bingung apa yang harus dilakukan itu hair. La tadri kaifa takhruju. Tadri apa artinya tadri? Tidak mengetahui. Tahu. Ya, tadri ta'rifu. Ya, tadi di grup tidak ada yang mengucapkan kata la tadri ya. La adri, la arifu sama. La a'lamu, la adri, la arifu maknanya sama. Aku tidak tahu. La tadri, kamu tidak tahu. Nah, ini karena kambingnya hiya, la tadri, dia tidak tahu. Kaifa takhruju, bagaimana keluar. Fatolabat ilaihi ayya'uda. Faharap ataf lagi, tolabat fil maldi. Domirnya hiya kembali kepada al-anzu. Kambing betina. Fatolabat ilaihi ayya'uda. Tuh, an apa namanya? An masdariyah juga ini. An masdariyah. An itu namanya banyak. Bisa an huruf nasab, bisa juga an masdariyah. Tergantung dari sudut mana kita melihat memberi nama. Yang mudah kenapa fathah? Karena an. Adanya an. Mansub oleh an, bagus. Liyusa'idaha, tuh ada li lagi, bertemu yusa'idah fil mudhari. Semula bagaimana kalimat ini? Dia ada an mudmara di situ. Ada an mudmara lagi. Semula adalah yusa'idu. Sa'ada yusa'idu. Diawali oleh li
Asalnya li'an. Li'an yusa'idah. Li'an An yusa'idah. yusa'idaha. Faqala laha farub ataf qala fil madhi, fa'ilnya kembali ke al-ta'lab. Laha jar majrur. Laha jar majrur, lam sama ha ya. Terus ana najautu binafsi. Ana najautu fil madhi, domirnya ana. Apa domir huwanya? Najah. Naja jim alif ya, nun Jim alif ya. Naja. Najawa Naja kan dari asalnya. wawu. Najautu binafsi walaysa li faidatun. Laisa li faidatun. Asalnya adalah li faidatun, khabar muqaddam. Faidatun mubtada muakhar. Ada laisa, maka li menjadi khabar laisa muqaddam. Dan faidatun menjadi isim laisa muakhar. Ini mungkin masih jarang ya kita temukan hal ini. Laisa itu kata negatif ya. Ya. Muhammadun sobiyun. Muhammad adalah anak kecil. Sekarang kalau negatif, Muhammad bukan anak kecil. Laisa Muhammadun sobiyan. 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 Laisa itu akhwatnya kana. Laisa Muhammadun sobiyan. Muhammadun isim laisa. Sobiyan khobar laisa namanya. Kalau nggak ada laisa, Muhammadun sobiyun mubtada. Muhammad khobar sobiyun. Ketika ada laisa, mubtada menjadi isim laisa. Dan khobar menjadi khobar laisa. Khobar laisa mansub. Makanya laisa Muhammadun sobiyan. Lalu bagaimana kalau kalimatnya terbuat dari jar majrur dan isim sesudahnya? Li faidatun. Li, ingat ada jar majrur di awal kalimat berarti khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Faidatun adalah mubtada muakhar. Muakhar. Lalu kita masukkan laisa di situ. Maka khabar muqaddam disebut dengan khabar laisa muqaddam. Sedangkan isim laisa, sedangkan mubtada muakhar disebut sebagai isim laisa muakhar. Begitu. Dan isim laisa itu marfu', makanya faidatun, tidak faidatan. Walaysa li faidatun fi musa'adatiki. Fi huruf jar, musa'adatiki majrur. Mudhof musa'adati, mudhof ilaih kepada ki. Ayyatuhal jahilatu. Ayyatuha ini bentuk mu'annas dari ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal hadirun. Ya ayyuhal mu'minun. Tapi kapan ayyuha menjadi ayyatuha? Ayyuha menjadi ayyatuha. Kalau yang dipanggilnya adalah mu'annas. Makanya al-jahilatu mu'annas. Sehingga panggilannya menjadi ayyatuha. Di surat Al-Fajr ayat-ayat terakhir kita juga temukan ungkapan ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kematian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai diri yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Adrakatil anzu annahu khoda'aha. Fa huruf apa Bapak Ibu? Yo. Atof lagi. Banyak sekali kita jumpai fa atof di sini. Adrokatil asalnya adalah adrokat. Adrokat domir hiya. Apa domir huwanya? Adroka. Adroka mazid atau mujarrad Bapak Ibu? Mazid. Adroka mazid. Apa mujarrodnya? Adroka itu. Daroka. Daroka. Daroka rumpun berapa? Daroka rumpun satu. Rumpun satu. Wazan dua. Wazan dua. Rumpun satu. Rumpun satu. Wazan dua. Al-anzu. Kenapa zu? Fa'il. Fa'il. Annahu khoda'aha. Annahu. Hu-nya sebagai apa?
Isim Isim anna. Isim anna. Khoda'aha apa namanya? Khabar. khabar. Khobar anna. Bagus. Khobar anna khoda'a fi'il madhi hanya maf'ul bihi. Berarti khobar ananya khobar jumlah, benar tidak? Ya. Benar. Khobar itu bisa jumlah, bisa mufrad. Jumlahnya jumlah apa? Khoda'a. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mengapa disebut dengan jumlah fi'liyah? Karena Kerana khada'a adalah fi'il madhi. khada'a ada fi'il Karena madhi. diawali oleh fi'il. Khoda'a fi'il hanya maf'ul bihi. Khoda'a fil madhi. Terus apa tadi terakhir? Wanadimat ala dzalika. Ustaz boleh tanya Ustaz? Boleh Ibu, silakan. Kenapa anzu tu dia jadi dia adrakat Ustaz? Al-anzi itu mu'annas Ibu. Lafadznya mufrad, maknanya mu'annas. Kambing betina. Oh, okey. Kambing betina. Ya. Lagi satu Ustaz, yang tadi la tadri kaifa takhruj. Di sini selepas tadri kaifa tu jadi mansub fi mahali nasbin Ustaz. Maf'ul bihi betul. Nah, La kaifa tu. tadri fil mudhari, fa'ilnya adalah hiya, kembali kepada al-anzu. Kaifa takhruju, kaifa ini adalah apa namanya? Mabni alal fathi, takhruju itu fil mudhari. Nah, kalimat kaifa takhruju fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Begitu. Syukran Ustaz. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu banyak sorof, sudah tahu banyak i'rab ya, itu membahas kalimat itu akan semakin asik. Wa nadimat ala dzalika wa huruf ataf, nadimat fil madhi, fa'ilnya adalah dhamir hiya, kembali kepada al-anzu, ala dzalika ala harful jar, dzalika majrur. Terbuat dari isim isyarah. Begitu. Selesai alhamdulillah. Intaha al-bayan wantahat al-qiraah. Ada pertanyaan dulu tak? Ustaz boleh ulang lagi tak yang laisa tu? Bila ada laisa pastinya ada isim, ada khabar kan Ustaz? Boleh. Jadi di situ di dalam jumlah ada jumlah Ustaz. Boleh jelaskan lagi sekali Ustaz? Boleh. Begini, saya tuliskan ya. Misalnya kan begini. At-tajiru ghaniyun. Silakan baca. At-tajiru ghaniyun. Kalimat ini sempurna belum? Ghaniyu. Belum. Sempurna. Maaf saya tak nampak. Al-tajiru ghaniyun. Sempurna belum? Ada mubtada, ada khabar. Ya. Mana mubtada? Ghaniyun. Mubtada at-tajiru. Ghaniyun khabar. Berarti kalau sebuah kalimat sudah terdiri dari mubtada khabar, berarti sudah sempurna, sudah mufidah. Berarti sudah sempurna. Nah, ini jumlah ismiyah ya. Nah, Ya at-tajiru mubtada. Ghaniyun. Nah, at-tajiru ghaniyun ini kalimat positif. Pedagang itu kaya. Sekarang kita mau jadikan negatif. Bagaimana caranya? Caranya awali dengan laisa. Nah, maka menjadi laisa at-tajiru goniyan. At-tajiru mubtada semula, goniyan adalah khobar. Ketika ada laisa, maka harokatnya ada perubahan pada khobar. At-tajiru tetap domah, sedangkan goniyun menjadi goniyan. Kenapa menjadi goniyan? Karena diawali oleh laisa, goniyan kedudukannya sebagai khobar laisa. Sedangkan at-tajiru adalah at-tajiru kalau tidak ada laisa namanya mubtada kan? Yeah. Mubtada ketika diawali oleh laisa namanya menjadi isim laisa begitu. Isim laisa. Nah, isim laisa itu sama dengan mubtada marfu. Nah, sekarang begini. At-tajiru
Fidukani. Mana mubtada at-tajru, mana khabar fidukani. Fidukani terbuat dari jar majrur kan? Ya. Nah, sekarang coba dimasukkan laisa di sini. Laisa at-tajru fidukani. At-tajru sebagai apa? Isim laisa. Isim laisa, mana khabar laisanya? Fidukani. Fidukani terbuat dari apa? Jar wa majrur. Ya, at-tajru kan isim laisa. Berubah tidak at-tajru ketika menjadi isim laisa harokatnya? Tidak. Tidak, tetap at-tajru. Fidukani ini khabar laisa. Kenapa tidak mansub fathah? Karena ada huruf jar. Makanya adukani kasroh. Pengaruh huruf jar lebih kuat daripada pengaruh khabar laisa. Huruf jar itu huruf yang paling kuat, mempengaruhi yang lain-lain. Mematikan, ibarat COVID mematikan. Kalau khabar laisa itu seperti sakit flu, tidak mematikan. Nah, sekarang at-tajiru fid-dukani, coba dibalik kalimatnya. Fid-dukani tajirun. Fid-dukani tajirun. Ini pelajaran kemarin ya, waktu di uslub yang hari Ahad ya. Nah, fid-dukani tajirun. Nah, fid-dukani apa kedudukannya? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam terdiri dari apa? Jar wa majrur. Jar wa majrur. Tajirun sebagai apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Tajirun mubtada muakhar. Di toko ada pedagang. Sekarang coba diberi kata laisa. Bagaimana? Laisa fid dukani Tajirun. tajirun apa tajirun? Tajirun. Tajirun atau tajiron? Tajirun. Tajirun atau tajirun? Tajirun. Baik, saya ulangi lagi. Kalimat fid dukani tajirun, fid dukani apa kedudukannya? Sebagai khabar. Khabar muqaddam. Tajirun sebagai mubtada muakhar. Ya. Ketika ada laisa, khobar menjadi khobar laisa. Khobar muqaddam menjadi khobar laisa muqaddam. Dan mubtada menjadi isim laisa. Kalau mubtada muakhar berarti menjadi isim laisa muakhar. Nah, yang berubah un menjadi an itu khobar ataukah isim laisa? Khabar. Khobar. Bukan isim. Nah, dalam kalimat ini laisa fidukani tajirun, tajirun sebagai isim atau sebagai khobar? Isim. Isim. Berubah tidak ketika ada laisa? Tidak. Tidak berubah. Maka laisa fidukani tajirun. Tajirun. Contoh lain. Alal maktabi kurosatun. Kurosatun buku tulis. Mana mubtada makhornya? Kurasatun. Al-maktabi apa kedudukannya? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Coba masukkan laisa di situ. Laisa alal maktabi kurasatun. Kurosatun atau kurosatan? Kurasatun. Kenapa tidak kurosatan? Dia tak berubah bila dimasuk laisa tidak berubah pada isimnya. Ya. Karena kurosatun kedudukannya adalah isim laisa. Isim laisa tidak berubah harokatnya. Yang berubah harokatnya pada saat ada laisa itu adalah khobar. Ya. Khobar dari laisa. Makanya penting dalam pembelajaran uslub itu kita kenali mana mubtada, mana khobar. Mana khobar muqaddam, mana mubtada muakhar. Kenapa penting kita kenali, ketahui? Karena itu nanti berkaitan dengan harokat-harokat seperti ini. Misalnya nanti kita akan bahas lebih jauh pada uslub hari Minggu. Lebih dari tahapan awalnya. Tapi prinsipnya ingat, kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada khobar muqaddam pasti ada mubtada muakhar. Lalu ketika ada laisa, mubtada disebut dengan isim laisa. Mubtada muakhar disebut dengan isim laisa muakhar. Khobar disebut dengan khobar laisa. Khobar muqaddam disebut dengan khobar laisa muqaddam. Dan ketika ada laisa yang berubah rofa menjadi nasab adalah khobarnya.
bukan isimnya. Begitu. Itu aja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, syukran Ustaz. Ya, baik. Ya, ini mungkin masih belum begitu nempel ya bahasan ini tentang Laisa. Emang ini bahasan tambahan saja. Nanti lebih jauh bahasan tentang Laisa akan kita ulas lebih detail bertahap dari awal pada saat pelajaran uslub hari Minggu. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Cukup ya Bapak Ibu? Sudah cukup. Alhamdulillah. Sudah mengantuk. Ya benar. Baru pulang, betul mengantuk. Hari ini gantian hari Jumaat Ustaz. Saya ingat hari Ahad, ganti hari Ahad. Ya, Tidak. benar. Ya, Malam. untuk pekan depan kita kembali ke hari Jumat. Ini hanya untuk hari ini saja. Dan besok hari Minggu, hari Ahad, kita kembali lagi belajar untuk uslub bidayah, untuk permulaan, uslub awal ya. Ya. Baik, itu saja dulu barangkali Bapak Ibu semuanya. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Syukran Ustaz. wabarakatuh. Ustaz.